nama saya Andri Wicaksono. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 2020 LPTK UNY. Saya sebagai peserta UKIN dengan nomor peserta 2020204914. Saya di sini akan mempraktekkan pembelajaran secara daring menggunakan WA dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada materi IPA, yaitu pada materi rangkaian listrik dan hukum Kirchhoff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Salam sejahtera. Tetap semangat buat kalian ya. Bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya sehat? Siang juga, Pak. Alhamdulillah sehat. Siang, Pak. Sehat selalu, Pak. Oke, baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Untuk berdoa, Pak Andri pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Pak Andri akan melakukan presensi dulu, absensi dulu seperti biasa. Pak Andri hanya melihat di WA, info yang ada di WA ya. Baik, walaupun ini cuma hanya sebagian saja yang ikut, semoga nanti yang lainnya bisa mengikuti ya. Saya tunggu nanti, nggak apa-apa. Kita akan melakukan pembelajaran saja. Kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira sinyal di tempat kalian apakah bagus semuanya? Bagus, Pak. Bagus, Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Karena apa? Karena nanti kalian saya suruh untuk mendownload video dan gambar yang ada di WA grup ya. Baiklah, sebelumnya Pak Andre akan menyampaikan aturan dan tata tertib pembelajaran hari ini supaya nanti tidak mengganggu pembelajaran. Maka dalam pembelajaran hanya diperbolehkan komen hal yang penting-penting saja, oke? Yang hanya berkaitan dengan materi pembelajaran. Selain itu, Pak Andri juga akan menilai aktivitas kalian di WA grup ini. Jadi Pak Andre akan menilai siapa saja yang aktif memberi komen di dalam grup WA ini. Oke, setuju? Nggih, Pak. Siap. Sip, baik, tetap semangat dan selalu semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Karena materi ini sangat penting buat kalian, apalagi kalian pakai nanti dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan yang berkaitan dengan kelistrikan. Selain itu juga materi ini sangat penting buat kalian yang nantinya kalian akan masuk ke SMK yang berhubungan dengan kelistrikan. Oke, Pak. Siap. Kemarin kita sudah mempelajari tentang materi hukum Ohm, di mana pada hukum Ohm tersebut terdapat beberapa besaran. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja besaran tersebut? Saya, Pak. Kuat arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Bagus sekali. Terus masih ingatkah kalian apa saja lambang dari besaran tersebut? Kuat arus listrik dilambangkan huruf I, tegangan listrik dilambangkan dengan huruf V, dan hambatan listrik dilambangkan dengan huruf R. Kemudian, bagaimana hubungan antara besaran tersebut? Jika tegangan listrik diperbesar, bagaimana dengan arus listriknya?
Dan jika hambatan listriknya yang diperbesar, bagaimana dengan arus listriknya? Apabila tegangan listrik diperbesar, maka arus listriknya juga semakin besar, Pak. Terus kalau hambatan listriknya yang diperbesar, maka arus listriknya akan kecil. Yap, benar sekali. Dan untuk hari ini kita masih belajar tentang ketiga besaran tersebut, tetapi dalam beberapa rangkaian listrik. Oke, sekarang Pak Andre ingin bertanya lagi. Siapa yang tahu kenapa saat kita mematikan salah satu lampu di rumah, tapi lampu yang lain tidak mati? Terus, kira-kira lampu-lampu yang ada di rumah kita itu rangkaiannya disusun secara apa? Ayo, siapa yang tahu? Paralel, Pak. Seri, Pak. Baiklah, Pak Andre tidak akan menjelaskan secara langsung. Mari kita menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan untuk menemukan jawaban tersebut, Pak Andre akan membimbing kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini nanti akan saya sampaikan sesuai dengan yang ada di gambar, nggih. Pak Andre akan mengirim gambarnya di WA Group. Baik, dengan belajar materi ini, nanti saya harap kalian akan memiliki kemampuan untuk merangkai beberapa alat elektronik, terutamanya ketika kalian menyusun rangkaian lampu yang ada di rumah kalian. Baiklah, nanti dalam pembelajaran hari ini kalian akan melakukan diskusi untuk mengerjakan LKPD. Kemudian nanti kalian mempresentasikannya, ya. Lalu untuk mengerjakan LKPD tersebut, saya harap kalian nanti mengerjakannya secara bekerja sama, boleh jujur, aktif, dan dalam kelompok kalian nanti kalian harus benar-benar melakukan tanggung jawab yang benar-benar dari hasil pikiran kalian. Dan gunakan kreativitas pikiran kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD nanti. Oke, mungkin sebagian dari kalian kemarin atau tadi sudah membaca materi untuk hari ini. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian, coba kerjakan soal pretest yang ada di Google Form berikut. Pak Andre akan mengirim link yang ada pada WA Group ini. Nanti kerjakan, saya tunggu ya. Kalau sudah selesai, nanti bilang. Kalau sudah, sekarang Bapak ingin kalian agar menyimak gambar yang Bapak kirimkan. Nanti saat kalian menyimak gambar tersebut, melihat gambar tersebut, sebelumnya kalian pikirkan juga nanti kira-kira permasalahan apa yang muncul pada gambar tersebut. Tolong dilihat ya. Nanti kira-kira kalian lihat dari gambar tersebut, kira-kira permasalahan apa yang akan muncul pada gambar tersebut. Setelah kalian melihat gambar tersebut, coba pikirkan kira-kira permasalahan apa yang muncul. Tolong utarakan pendapat kalian sekreatif kalian. Mengapa nyala lampu lalu lintas bisa bergantian? Kenapa saat salah satu lampu nyala, tapi yang lain tetap mati? Mengapa intensitas nyala lampu setiap warna sama? Baik, mungkin dari pertanyaan kalian walaupun cuma gambar,
mungkin kalian memberikan pertanyaan tersebut sesuai yang pernah kalian lihat di TV-TV ya. Walaupun di situ cuma gambar, mungkin kalian berpikiran di situ ibarat yang ada di TV. Oke, betul. Baik, bagus sekali untuk pertanyaan kalian. Untuk menjawab pertanyaan dari kalian, maka sekarang kalian download saja LKPD yang Bapak share di grup ini. Nanti kalian baca dengan baik-baik dan kalian cermati ya. Apakah nanti kalian sudah selesai? Kalau sudah selesai nanti bilang sambung ya. Bagaimana? Apakah ada yang kesulitan dalam mendownload LKPD? Apa kalian sudah mendownload juga aplikasi WPS Office yang ada di HP kalian? Oke, kemarin Pak Andre juga sudah meminta kalian untuk memilih teman yang menjadi satu kelompok dengan kalian, tapi berdasarkan rumah yang terdekat dengan kalian. Baik, sekarang apakah kalian sudah berada bersama dengan teman kalian sekelompok? Tapi jangan lupa memakai masker ya. Ingat protokol kesehatan pandemi. Kalau kalian sekarang sudah berada dalam satu kelompok, maka sekarang lakukan percobaan yang kemarin Pak Andre sarankan. Kalian mendownload aplikasi Pet yang ada di HP kalian. Kemudian setelah kalian melakukan percobaan dengan menggunakan aplikasi Pet tersebut, nanti kalian isi tabel yang ada di LKPD. Oke. Masih semangat ya, tetap semangat untuk melakukan percobaan dan mengerjakan LKPD ya. Kira-kira dari kalian apakah ada yang kesulitan menggunakan aplikasi Pet? Buatan Pak, alhamdulillah bisa Pak. Oke, kalau gitu sekarang kerjakan. Nanti saat menggunakan aplikasi Pet tersebut, tolong direkam di layar kalian ya. Nanti Pak Andre akan menilai keterampilan kalian dalam menggunakan aplikasi Pet tersebut. Nanti rekamannya bisa dijapri ke Pak Andre ya. Baik, sekarang kerjakan. Saya kasih waktu untuk mengerjakan dan mengambil data.
Baik, setelah kalian sudah melakukan percobaan dengan menggunakan aplikasi PET tersebut, kalian isi tabel yang ada di LKPD tersebut dan kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Apakah boleh mencari jawabannya di internet, Pak? Boleh saja. Nanti kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk menjawab soal yang ada di LKPD tersebut. Bisa kalian cari di buku atau di internet, atau juga kalian bertanya meminta bantuan kepada saudara kalian untuk mencari informasi yang mengenai hal-hal yang ada di LKPD tersebut. Halo, apakah sudah selesai semua untuk mengerjakan LKPD-nya? Apakah ada yang kesulitan? Sudah, Pak. Punya saya masih muter-muter Pak sinyalnya. Belum Pak, selesai Pak. Ya, nggak apa, Pak Andri tunggu sampai kalian selesai. Kalau bisa, cari lokasi yang sinyalnya bagus ya. Coba sekarang kalian menyampaikan hasil diskusi kalian dari LKPD tersebut yang telah kalian kerjakan. Oke? Kira-kira dari kalian siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusi yang ada di LKPD tersebut? Saya, Pak. Kegiatan 1 nomor 1, besar kuat arus listrik yang melalui resistor 1, 2, 3 sama. Untuk tegangan listrik yang ada di resistor 1, 2, dan 3 sama berbeda semua. Nomor 2, kuat arus listrik yang melalui resistor 1, 2, dan 3 besarnya sama dengan kuat arus listrik pada jalur utama 1. Nomor 3, tegangan listrik yang terdapat di setiap resistor 1, 2, dan 3 apabila dijumlahkan hasilnya sama dengan tegangan listrik yang ada di baterai. Bagus. Mungkin dapat ditambahi bahwa pada kegiatan 1 tadi terjadi pada rangkaian listrik seri. Oke, untuk kegiatan 2 siapa yang mau mengutarakan jawabannya? Kegiatan 2 nomor 1, nilai kuat arus listrik pada setiap percabangan berbeda, sedangkan untuk tegangan listrik di setiap resistor 1, 2, dan 3 sama besar. Nomor 2, jumlah arus listrik yang mengalir di setiap percabangan akan sama dengan arus listrik pada jalur utama. Nomor 3, tegangan listrik di setiap percabangan sama dengan tegangan listrik di baterai V. Kegiatan 3 nomor 1, arus listrik yang melewati resistor 1 lebih besar daripada yang melewati resistor 2 dan 3. Tegangan listrik antara resistor 2 dan 3 sama besar. Nomor 2, kuat arus listrik yang mengalir pada resistor 1 sama dengan kuat arus listrik yang mengalir pada resistor 2 tambah kuat arus listrik yang mengalir pada resistor 3. Kegiatan 4 nomor 1, apabila lampu 1 diputus maka lampu 2, 3, dan 4 mati dikarenakan jalur lampu 1 merupakan rangkaian seri. Nomor 2, apabila lampu 3 diputus maka lampu yang tetap hidup adalah lampu 1, 2, dan 4 dikarenakan lampu 3 merupakan rangkaian paralel. Nomor 3, lampu yang paling terang adalah lampu 1 dan 2. Hal ini terjadi karena arus listrik yang mengalir pada lampu tersebut merupakan arus listrik total. Nomor 4, nyala lampu yang paling redup adalah nomor 3, dikarenakan berada pada rangkaian percabangan dan memiliki hambatan listrik yang lebih besar.
Bagus sekali jawaban kalian. Sekarang kira-kira siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari hasil LKPD tersebut? Tolong sambil dikirim ya foto kesimpulannya hasil pengerjaan kalian. Saya, Pak, dari apa yang saya kerjakan dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Pada rangkaian seri akan berlaku hambatan totalnya atau R total sama dengan R1 plus R2 plus R3. Arus yang melalui R1, R2, dan R3 sama, atau I total sama dengan I1 plus I2 plus I3. Tegangan listrik total V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. 2. Pada rangkaian paralel akan berlaku hambatan listrik total atau R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Arus listrik total atau I total sama dengan I1 plus I2 plus I3. Tegangan listrik total atau V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. 3. Pada rangkaian bercabang berlaku hukum I Kirchhoff, di mana kuat arus listrik yang masuk pada percabangan akan sama dengan kuat arus listrik yang masuk pada percabangan. Yap, bagus sekali. Terima kasih bagi kalian yang bersedia mempresentasikan hasil kerja kalian tadi. Baik, Pak Andre akan sedikit memperjelas dari hasil kesimpulan tadi. Dari gambar itu, ini ada merupakan gambar rangkaian seri ya. Pada rangkaian seri tersebut, di situ nanti akan dialiri sebuah arus listrik dari baterai, di mana arus listrik tersebut yang melalui resistor akan sama dengan pada setiap ada di resistor tersebut. Jadi I yang ada pada resistor tersebut dari ketiga-tiganya nanti akan sama, ya. Kemudian nanti V yang ada pada setiap resistor itu juga nanti akan dijumlahkan, akan menghasilkan tegangan atau V yang sama dengan baterai. Bisa ulang lagi, tegangan listrik yang ada di setiap resistor 1, 2, 3 apabila kita jumlahkan nanti ketiga-tiganya akan sama dengan V total yang ada pada baterai. Oke. Sedangkan betul tadi bahwa R-nya untuk rangkaian seri untuk mencari hambatan totalnya nanti sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Dan tambahan lagi, nanti pada rangkaian seri tersebut apabila salah satu lampunya, misal di situ dipasang lampu, maka nanti dia akan mati, maka yang lain juga akan mati. Oke. Kemudian untuk yang paralel, betul tadi bahwa pada rangkaian paralel nanti di situ ada R1, ada R2, ada R3. Pada rangkaian paralel berlaku di mana nanti V-nya yang ada pada rangkaian paralel tersebut nanti akan sama dengan V yang ada pada V baterai atau tegangan baterai. Jadi kesimpulannya V1, V2, V3 sama dengan V yang ada di baterai. Sedangkan untuk kuat arus pada percabangan I1, jadi kuat arus pada R1, kuat arus pada R2, kuat arus pada R3, apabila kita jumlahkan ketiga-tiganya itu nanti akan sama dengan I total yang melalui jalur utamanya. Sedangkan untuk hambatan totalnya untuk rangkaian paralel itu nanti kita menggunakan penjumlahan pecahan, di mana 1 per R total akan sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Oke. Itu untuk rangkaian paralel. Oke. Kemudian untuk gambar yang ini
nanti apabila pada rangkaian seri, yaitu nanti rangkaian seri itu yang mana? Rangkaian seri itu ada pada lampu 1 dan lampu 2. Apabila salah satu lampu tersebut dimatikan, maka lampu yang lain akan mati. Oke, itu untuk lampu 1 dan 2. Sedangkan untuk lampu yang 3 sama 4 itu merupakan rangkaian paralel. Nanti apabila salah satu lampu tersebut dimatikan, semisal lampu 3 dia dimatikan, maka nanti yang berlaku di mana yang lampu 1, lampu 2, lampu 4 tetap menyala. Kenapa? Karena lampu 3 itu merupakan rangkaian paralel, ya. Kemudian untuk hukum Kirchhoff tadi betul bahwa pada hukum Kirchhoff tadi dijelaskan bahwa kuat arus yang masuk akan sama dengan kuat arus yang keluar, Jadi I masuk pada percabangan sama dengan kuat arus yang keluar, I keluar pada percabangan. Kemudian bagaimana dengan rangkaian yang ada di rumah? Untuk rangkaian yang ada di rumah nanti, yaitu lampu-lampu yang ada di rumah dirangkai secara paralel. Contohnya pada saat kalian mematikan lampu ruang tamu, lampu yang ada di kamar kalian, lampu yang ada di luar rumah kalian itu masih menyala. Itu jadi prinsip rangkaian pada lampu yang ada di rumah tersebut merupakan rangkaian paralel, Tetapi ada juga yang menggunakan rangkaian seri, yaitu semisal lampu kamar 1 kamu matikan, kemudian ternyata lampu yang ada di depan kamarmu juga mati. Jadi kalau dua-duanya mati, itu nantinya dia menggunakan rangkaian seri. Dan yang terakhir, untuk tadi masalah lampu lalu lintas, ada 3 lampu. Kenapa kok ketika salah satu lampu itu menyala, yang keduanya itu mati? Karena pada lampu lalu lintas itu juga menggunakan rangkaian paralel. Dan kenapa juga kok bisa nyala lampunya itu terangnya sama? Kenapa? Karena pada rangkaian paralel itu prinsip kerjanya adalah menggunakan penyebaran atau percabangan arus, di mana arus yang tersebar pada hambatan yang sama akan menghasilkan arus yang sama, sehingga pada lampu tersebut nanti akan menghasilkan nyala lampu yang sama. Itu penjelasan dari tadi masalah tadi. Bagaimana? Sudah jelas belum dari penjelasan Pak Andre berikan? Sudah, Pak. Apakah ada materi yang belum dipahami? Mboten, Pak. Tidak, Pak. Apabila nanti masih ada materi yang dirasa belum paham, bisa konsultasi langsung WA Japri ke Pak Andre ya. Untuk menambah pemahaman kalian, Bapak akan memberikan tugas berupa soal post-test yang akan kalian kerjakan di Google Form. Sekarang Pak Andre akan mengirimkan linknya. Baik, untuk sebagai tugas tambahan dan tantangan bagi kalian, coba simak cerita yang Pak Andre berikan, ya. Baiklah, sebelum Pak Andre menutup pembelajaran hari ini, Pak Andre sedikit memberi masukan pada kalian. Kalau saat pembelajaran IPA dimulai ya, diingat-ingat, harap yang lain siap-siap di depan HP untuk menyimak pembelajaran, Karena Pak Andre juga akan menilai keaktifan kalian. Jadi siapa yang komen banyaknya akan dinilai Pak Andre. Dan juga nanti ketika pembelajaran juga jangan lupa kalian mengirim video ya
Jadi biar Pak Andri bisa menilai keterampilan kalian juga. Dan juga Pak Andri berharap nanti ketika kalian mengikuti pelajaran Pak Andri, kalian mencari lokasi yang sinyalnya bagus ya, agar dalam pengerjaan tugas dapat terselesaikan dengan cepat dan ketika kalian mengirimkan tugas juga tidak terlalu lama ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari energi dan daya listrik ya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya akhiri saja. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Kalian juga jaga kesehatan kalian dan tetap semangat. Oke. Baik, selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.